Shalom saudara-saudara, selamat pagi semuanya. Shalom. Pagi hari ini kita berkumpul, kita mau sama-sama beribadah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan kita. Biar dari awal sampai pada akhirnya kita mau meninggikan nama Tuhan di tempat ini, amin. Dengan satu hati, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Pada pagi siang hari ini Tuhan kami dapat berkumpul bersama-sama saudara-saudara kami seiman Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau, kami mau memuji, kami mau menyembah di dalam roh dan kebenaran. Biar arah Roh Kudus yang menguasai roh, jiwa dan tubuh kami sepenuhnya, dari awal sampai pada akhirnya. Sehingga sungguh Tuhan, setiap pujian penyembahan kami sungguh dapat menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus, kami mau kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Mari yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will see no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Oh, thank you, Lord Jesus. You bless us. You bless us today. Christ, my all in all. Christ, my all in all. The joy of my salvation. Oh, and this hope will never fail, 'cause heaven is our home. Through every storm, my soul will sing, Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Oh, Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything Christ is enough. Christ is, hanya Kristus cukup bagi setiap kita. Hanya kasih-Nya itu cukup bagi setiap kita. Thank you, Lord Jesus. Everything I need is in you. Everything I need. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu, buat keselamatan-Mu yang sudah Kau berikan bagi kami. Itu memerdekakan kami Tuhan. Thank you Lord. Christ my all in all, the joy of my salvation. Amen. And this hope will never fail, 'cause heaven is our home. Through
every storm, through every storm, my soul will sing, Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Oh, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Thank you, Lord. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Mari angkat tanganmu saudara, kita mau katakan Christ is enough for me. Hanya Engkau cukup bagi kami Tuhan. Hanya Engkau cukup bagi kami Tuhan. Oh, segala sesuatu ada di dalam-Mu. Kaulah sumber segalanya Bapa. Everything I need, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need, everything I need, everything I need. Sekali lagi katakan Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, 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 no turning back. Oh Jesus, we worship you, oh Lord.
kubus setiap iblis. Terus sembah, terus sembah, terus sembah. Kiara lama shi, kiara lama ya lama shi, kiara lama shi, kiara lama shi. Kura lama takara lama shi, kiara lama ya lama shi, kiara lama shi, kiara lama shi, kiara lama takara lama shi. Terus berkuasa roh. Kurala patakara laba shikiara laba yara laba shikiara laba shikiara laba yara laba shikiara laba shikiara laba yara laba shikiara kurala laba shikiara Mari Holy Spirit bekerja di setiap kita. Shikiara lapakaran. Come Holy Spirit, fall in this place. Mari pelan-pelan kita bangkit berdiri saudara. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Angkat kedua tanganmu saudara, katakan, come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out. Woo! Come Holy Spirit, come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Lord, I'm crying out. I'm crying out for more. Lord, I'm crying out for more and more of you. Mari berikan sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Rohnya mengalir tempat ini. Rohnya memenuhi setiap daripada kita. Ada Roh Kudus yang bekerja di dalam saudara. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi.
karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari, mari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Semua katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Amin. Segala yang bernafas akan memuji Engkau, Tuhan. Seluruhnya akan memuliakan nama-Mu. Mari sekali lagi katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku. Kami mau menaikkan pujian, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Semuanya, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Yesus, kita terbesar, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biar semua memuji Tuhan. Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita datang kepada Dia. Amin. Mari semua bertepuk tangan untuk Tuhan, yuk. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, biar semua memuji-Mu. Memuji, sekali lagi katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Memuji-Mu. Sekali lagi katakan, biarlah semua memuji-Mu. Amin. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang besar, Dia mulia, dan Dia hidup di dalam saudara dan saya. Kita semua setuju? Sama-sama. Kau yang hidup di dalamku, menjadikan kita, menjadikan lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu. Kita mau nyatakan kebesarannya, kita mau nyatakan keagungannya. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikala surga bumi bersorak. Haleluya. Yesus ada di dalam kita. Kita tidak perlu takut karena Dia menjadikan kita lebih dari pemenang. Amin. Kau yang hidup di dalamku, menjadikan yang kencang. Yes, amin. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, nyatakan kebesaran-Mu
Tuhan. Nyatakan keagungan-Mu Bapa. Yesus Tuhanku pemenang. Dia Raja segala raja. Perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat. Kuasa iblis dikalahkan. Surga bumi bersorak. Kami bersorak-sorai akan Engkau Tuhan, yang menjadikan kami lebih dari pemenang, mengalahkan segala kuasa di muka bumi ini. Ada Yesus bersama kami. Semua katakan, seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan. Semuanya, Yesus Tuhanku pemenang. Dia Raja segala raja. Perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat. Kuasa iblis dikalahkan. Surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan. Surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan. Surga bumi bersorak. Haleluya. Kita yang percaya umat lebih dari pemenang. Berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan kita yang luar biasa, saudara. Silakan duduk. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Kau ada di dalam kami, menguasai roh jiwa dan tubuh kami. Terima kasih Bapa, biar Engkau sendiri yang beracara di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Yes, saudara yang katakan. Dan biar iman itu muncul, memberikan kemenangan bagi kita. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat. Oh, panggil namanya Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh, kami yakin Tuhan, Kau hadir di sini. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin. Mari pelan-pelan kita bangkit berdiri. Sama-sama kita angkat pujian ini. Kita menyatakan dengan iman kita bahwa Dia ada di setiap kita. Punya kuasa yang tak terbatas, yang sanggup mematahkan segala kutuk,
yang sanggup mematahkan segala sakit penyakit. Dia ada di sini saudara, di dalam saudara, di dalam saya. Terima kasih Bapa, terjadi di sini. Katakan segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, kau besar. Sekali lagi segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar, amin Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, kau besar, kau besar, kau besar, kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Amin. Sekali lagi sama-sama katakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Mari angkat tanganmu, angkat wajahmu, sembah Dia di dalam kuasa Roh Kudus, dalam penyembahan, di dalam kuasa Tuhan. Engkau akan merasakan kuasa itu turun kepada kita. Tak ada satupun yang ditinggalkan. Inilah anak-anakmu Bapa. Inilah kami. This is your church. This is our You are the Lord. You are the King. Karawasi kata-kata. Biar kuasa ini mengurapi setiap kita. Ada kuasa yang dahsyat akan turun kepada kita. Masing-masing akan diurapi oleh Tuhan. Kita adalah orang yang sudah merdeka. Orang tidak diperhambakan lagi dengan dunia ini. Tidak bebas. Karena kerajaan Allah sudah turun di bumi ini. Dan seperti di surga, Urapasan dan kata. Hei Guru Muriala Masanda. Terpujilah nama, layak disembah. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin
Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah orang hidup, Allah kami. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, sampaikan isi hati-Mu. Kami siap untuk menerima firman, karena kami adalah milik-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom, silakan duduk. Saudara, pagi hari ini kita masih ingat tentang firman tutup tahun itu adalah show your faith. Tunjukkan imanmu. Itu Lukas 18 ayat yang ke-8. Masih ingat ya? Tahun ini perjalanannya adalah iman yang ditunjukkan. Saudara dan saya sudah mendapatkan banyak pengajaran. Ya, dalam bulan ini sangat dahsyat sekali. Minggu lalu dikatakan blame game. Ya, jangan menyalahkan siapapun, ya, mengambing hitamkan orang lain. Pagi hari ini kita akan mendapat firman tentang mengerti tentang kutuk keturunan, saudara. Ini banyak kadang-kadang anak Tuhan itu salah pengertian tentang kutuk keturunan ini. Ya. Apakah manusia itu ada kutuk keturunan enggak? Ya. Maka pagi hari ini kita akan belajar sesingkat-singkatnya. Kita harus belajar supaya saudara tahu bahwa apa sih kutuk itu. Memang ini kata-kata yang sangat mengerikan, saudara. Ya, mengerikan. Kadang-kadang kita ini kalau sudah mangkel sama orang, kita ngutuki orang, ya. Dikutuk. Maka orang berkata kamu terkutuk. Kamu kena kutuk. Ya, ini tidak enak, saudara. Ya, kata-kata kutuk. Ya. Saudara, kita akan lihat firman-Nya dulu di Keluaran 34 dari ayat yang ke-6, yang B, ya. Ada kata-kata Tuhan, Tuhan itu. Sampai ayat yang ke-7. Firman-Nya berkata begini. Tuhan, Tuhan, Allah penyayang, ya, dan pengasih. Panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya. Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang. Yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Ini yang kita tahu bahwa Allah itu kasih. Allah itu baik. Saudara dan saya adalah orang-orang pilihan. Amin. Kita mengerti di sini. Jadi kadang-kadang kita berpikir kalau berbuat jahat, ya. Terus kalau kita menganiaya orang, berbuat tidak baik, main-main kuasa gelap. Oh Tuhan itu kasih kok, kalau bertobat pasti diampuni. Ya. Tidak salah. Di kitab Roma dikatakan memang kebaikan, ya, kesabaran Tuhan itu luar biasa. Tapi ada kekerasannya. Kita lanjutkan yang B sekarang. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturun yang ketiga dan keempat. Ya. Ada hukuman dari Tuhan untuk keturunan. Ada hukuman. Ya, hukuman itu adalah kutuk, saudara.
kutuk keturunan itu ada di dalam firman ini. Ya. Kita harus mengetahui apa itu kutuk. Kutuk keturunan dan kutuk. Kita harus mengetahui di dalam orang percaya. Ada dua hal yang disampaikan dalam Alkitab ini. Yang saudara saya harus belajar mengerti. Tentang kutuk dan kutuk keturunan. Ya. Dan kita harus belajar dan harus tahu bagaimana cara kita bisa lepas dari kutuk dan kutuk keturunan ini. Sebagai orang percaya. Jangan dikira kita ini tidak bisa kena kutuk. Nanti saya akan jelaskan. Setiap manusia kalau mendengar kata-kata kutuk, dikutuk, terkutuk, itu gak enak, saudara, mengerikan. Betul? Semua manusia. Tentang kutuk bagi orang percaya, itu ada sebagian orang yang percaya, ada yang gak percaya. Bagi orang percaya itu tentang kutuk ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Banyak confusing, membingungkan. Tapi kita akan belajar sesuai dengan firman Allah. Mari kita pelajari tentang kutuk ini di dalam firman Tuhan. Kita pelajari dulu. Apakah seseorang bisa kena kutuk keturunan? Sebelum kita mengerti tentang kutuk keturunan, kita akan belajar tentang definisi kutuk. Lebih dulu supaya ngerti bahwa ada keturunannya juga. Dan kutuk yang disampaikan oleh Tuhan pertama kali itu adalah di Kejadian 3 ayat 17. Kutuk itu keluar dari mulut Tuhan. Saudara. Kejadian 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau dan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ini firman dibahas dalam bulan ini berkali-kali. Poinnya adalah free will, kehendak bebas di sini. Jadi kehendak bebas saudara ini bisa hubungan dengan orang kena kutuk. Jelas firman ini sudah dibahas ya tentang free will. Minta kaset di sini ada. Dan ini membuat Tuhan saat itu mengutuk tanah di situ. Dan semua tumbuh-tumbuhan di bumi yang Dia ciptakan terkutuk. Itu keluar celahan dari Tuhan. Karena apa? Tidak taat firman Allah. Tidak taat firman Allah. Ya, dosa itu salah sasaran. Manusia itu jatuh di situ. Karena dia tidak taat firman. Mengapa Tuhan mengutuk tanah dan tumbuh-tumbuhan? Saudara, kehidupan saudara di dunia ini, saudara dapat dari hasil tanah, saudara. Dan di situ saudara bisa baca selanjutnya, dengan susah payah engkau akan hidup di dunia ini. Itu namanya hidup menderita. Karena kena kutuk. Ya. Ini yang pertama yang Tuhan sampaikan kepada manusia. Mengapa? Karena manusia itu makan buah yang baik dan yang jahat. Dan manusia itu tidak mati. Pada saat itu tidak dimatikan atau tidak diusir oleh Tuhan. Masuk neraka, tidak. Dibiarkan di dunia supaya menderita.
Kalau kita tahu, kita sebagai anak-anak Tuhan kalau mengalami banyak penderitaan, itu adalah teguran setiap kita untuk kembali kepada Allah. Yaitu ada di dalam firman yang selalu kita baca tentang orang Israel. Sampai dibuang ke Babel, dibiarkan di Mesir 400 tahun, dibudak. Supaya mereka menyembah Allah, kembali kepada Allah. Demikian juga saudara saya. Kalau menderita, sakit, apa problem dan sebagainya, saudara harus kembali kepada Tuhan. Karena firman-Nya ada. Kita kena kutuk. Yang kena kutuk itu makanan keperluan kita. Ya, sandang pangan kehidupan kita. Kita akan menderita cari makan di situ sampai hari ini dan selamanya. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Maka pada saat Habel itu memberikan persembahan yang terbaik, Tuhan itu senang. Terus Kain tidak diterima karena dia memberikan seadanya. Mungkin yang remah-remah, mungkin yang tidak baik dari hasil bumi ini. Maka tidak diterima. Dari persoalan yang berat, masalah yang berat, dari tahu yang baik dan yang jahat. Setelah tanah dan isinya ini dunia dikutuk. Lalu terjadilah pembunuhan di situ. Dan kita tahu Habel itu dibunuh oleh Kain, saudara. Dan Allah telah memperingatkan Kain. Dosa telah mengintip. Dan engkau harus menguasai. Tapi Kain tidak peduli, saudara. Dosa itu akan turun menjadi maut. Kenapa itu dosa? Karena tidak taat firman Allah. Dia akan menjadi maut, saudara. Kutuk itu yang membuat susah bukan bertobat, tapi membuat Kain malah jadi jahat. Karena pikirannya sudah tidak ke arah yang baik, kecuali Habel. Nah, pada saat pasal 4 ayat 10, dari kutuk yang di tanah tadi dan tumbuh-tumbuhan, itu menjadi kutuk bagi manusia. Di Kejadian 4 ayat 10 sampai 11. Itu ditulis di sini. Firman-Nya. Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah, saudara. Lihat. Jadi orang benar itu kalau meninggal masih ada roh yang bicara kepada Tuhan. Amin. Kalau saudara dan saya adalah milik Tuhan, kita di dalam sorga. 11. Maka sekarang terkutuklah engkau. Jadi kutuk pada manusia itu terjadi pada Kejadian 4 ayat 11. Ini turun kepada Kain. Dan Kain tidak mati, saudara. Roh jahat itu menghinggapi dia terus. Dan dunia ini masih ada roh jahat yang belum diselesaikan, belum dihukum oleh Tuhan. Dan kita tahu sejak ini terjadi dari pasal 4 ini sampai zaman Nuh. Manusia itu sangat jahat. Ya, kutuk itu menjadi maut. Dihabisin semua oleh Tuhan di dunia ini. Dan keluarlah Nuh. Tapi apakah dosa itu selesai? Tidak. Tidak bisa diselesaikan dosa itu. Karena Allah yang berfirman, yang menyelesaikan kita sudah tahu, pernah saya jelaskan tempat ini, yang menyelesaikan harus Allah sendiri. Kadang orang berpikir, masa bisa Allah menjadi manusia? Allah menciptakan manusia dan isinya dunia aja bisa. Bulan, bintang, langit diciptakan dia. Masa dia gak bisa jadi manusia? Amin. Allah sanggup jadi apa saja. Oh, dia yang ciptakan. Dia berfirman, dia yang harus menyelesaikan. Tidak ada bisa menyelesaikan. Baik itu kutuk. Nah, di Bilangan 5 ayat 21. Itu ditulis jelas, kutuk itu adalah penghukuman. Karena kesalahan tadi.
Dalam hal ini haruslah imam menyumpahi perempuan itu dengan sumpah kutuk. Ini orang yang kena kutuk. Orang Israel itu sebetulnya sudah bebas dari kutuk keturunan karena dia dipilih. Tapi berhubung kalau saudara baca di Bilangan 5 ini dari ayat 1, saudara akan lihat ceritanya perempuan ini berbuat serong, berzina dia. Dan firman mengatakan perempuan seperti ini harus disumpahi dengan kutuk. Dan haruslah imam berkata kepada perempuan itu, maka Tuhan kiranya membuat engkau menjadi sumpah kutuk di tengah-tengah bangsamu dan mengempiskan pahamu dan menggembungkan perutmu. Iya, ada kuasa gelap di sini. Maka orang Israel itu bisa kena kutuk. Ini arti pengertian kutuk. Maka datanglah Tuhan di Kejadian 12 ayat 3. Dia bicara kepada Abraham. Dia sampaikan kepada Abraham, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum bangsa di muka bumi ini akan mendapat berkat. Dia mulai bicara kepada Abraham tentang akil balik, pemulihan, menjadi manusia baru. Ya, karena Abraham dipilih untuk keluar dari berhala, saudara. Ya, kalau kita tahu bahwa kutuk ini bisa terjadi oleh karena tipu daya iblis pada Hawa. Hawa dan Adam tidak mengikuti apa kata Tuhan. Jangan engkau makan seluruh tanaman ini, buahnya kamu makan boleh. Dikasih seluruh loh. Cuma satu ini jangan dimakan. Berhubung dia tidak mau nurut Tuhan, dia nurut iblis. Pada saat dia nurut iblis, firman itu yang tadi sampaikan Kejadian 3 itu terjadi. Kutuk itu turun. Jadi kutuk ini jelas ya, keluar dari celahan mulut Tuhan itu adalah penderitaan yang membawa maut, kematian karena dosa. Tapi Tuhan berkata di Kejadian 12 ini tadi, bahwa kalau kamu sekarang mengikut aku, kata Tuhan pada Abraham, kan dipanggil keluar kamu, ikut aku. Dan Tuhan kembalikan, kamu akan kuberkati. Dan orang-orang yang memberkati kamu pasti tak berkati. Tapi kalau ada orang mengutuk kamu, tak kutuk, kata Tuhan. Saudara ngerti tentang kutuk sekarang? Adalah penderitaan. Kutuk itu bisa bebas karena Tuhan yang membebaskan. Kalau tidak bisa. Nah, ini kita definisi tentang kutuk yang ditulis di dalam kitab Kejadian. Sekarang tentang kutuk keturunan. Keluaran 20 ayat 5, kutuk keturunan itu dijelaskan di sana bagi orang yang tidak menyembah Tuhan. Kita lihat Keluaran 20 ayat yang kelima ya. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Ini iblis. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga, keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi kutuk keturunan ini bagi orang yang tidak menyembah kepada Tuhan. Itu akan turun terus jalan. Tidak berhenti. Mengapa? Karena yang bisa menghapus kutuk, jelas tadi Kejadian 12. Dia berkata kepada Abraham, ya, kutuk diganti berkat sama dia. Sejak itu bapak beriman itu datang dari Abraham sampai lahir Yesus. Dan nubuatan itu digenapi. Saudara, jadi kutuk keturunan itu bagi orang yang tidak menyembah Tuhan.
dari Hawa dan Adam tadi yang sebetulnya itu sudah ada penghapusan kutuk bagi orang Israel. Tapi bagi orang yang selalu berbuat dosa, itu berjalan kutuk itu. Makanya saudara saya sebagai anak-anak Tuhan, jangan berpikir, ya, aku nek melakukan dosa gak mungkin kutuk itu turun. Kalau engkau tidak bertobat, kutuk itu akan turun pada saudara. Firman sudah sampaikan tadi. Ya, orang Israel ini salah pengertian. Padahal dia sudah dibebaskan kutuk. Tapi mengapa dia berbuat dosa? Perempuan itu tadi berbuat dosa. Itu 10 hukum Taurat itu jalan. 10 hukum Taurat itu menyatakan tentang kutuk dan maut dan binasa. Dan kita tahu kutuk keturunan ini adalah orang-orang yang tidak menyembah Tuhan. Saudara, saya menyembah Tuhan. Jangan menyembah dunia, saudara. Apabila kita menyembah iblis, keturunan kita ini pasti dikutuk oleh Tuhan. Karena orang yang membenci Tuhan. Ulangan 28 ayat 15 dan 18. Itu dijelaskan kalau kita ini semua mengabaikan itu firman. Ulangan 28 ayat 15 ya, sampai 18. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia dalam perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu mencapai engkau. Bagi orang yang kena kutuk itu jelas tidak ikuti firman, itu abaikan. Ayat 16. Terkutuklah engkau di kota, terkutuklah engkau di ladang. Terus, terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu. 18. Terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Sama dengan pada saat dia mengutuk Adam dan Hawa. Kehidupanmu, masalahmu, pekerjaanmu, itu akan mengalami penderitaan terus. Sebetulnya untuk apa sih? Untuk bisa berjumpa dengan pembebas kutuk. Nah, kutuk keturunan ini akan jalan, saudara. Bagi orang yang tidak menyembah Tuhan. Jadi supaya tahu dulu bahwa abaikan firman itu bisa datang kutuk. Jadi saudara saya, kalau kita melawan firman Tuhan, kalau Tuhan perintahkan beribadahlah kamu pada hari Sabat, terus kita abaikan, minggu depan kan ada. Memang tiap minggu itu ada, seumur hidupmu masih ada. Kecuali langit dan bumi dihabiskan. Tapi ingat, jangan berkata besok ada, besok bisa, besok bisa. Besok kalau kamu dipanggil plus gitu, out of peredaran, mau kemana? Hancurlah kita. Tidak ada kesempatan. Padahal kita mengabaikan firman itu. Beribadah itu penting, saudara. Tuhan itu sampai mengeluarkan 11 keajaiban di Mesir. 10 tulah orang Mesir itu mati semua. Bahkan Raja Mesir itu loh mati. Demi ibadah. Bayangkan betapa dahsyatnya Tuhan itu. Dia gak mau saudara binasa. Dia mau saudara diberkati, amin. Jadi Tuhan itu memberikan kita kesempatan sama kepada Abraham. Abraham banyak salah. Tapi Abraham tidak goyah imannya kepada Tuhan. Kadang-kadang kita ini sebagai anak Tuhan sudah diberitahu. Jangan jadi orang Israel yang bebal. Sudah dipilih, sudah dikuduskan. Menjadi tentara Allah, milik Tuhan. Loh, semua bisa kena kutuk semua itu. Padahal kutuk telah dibebaskan oleh Allah demi Abraham. Tapi mereka bisa kena kutuk seperti firman ini. Jadi apakah orang benar ini bisa kena kutuk? Bisa. Kutuk akan turun apabila engkau lawan itu firman Tuhan. Karena apa? Kembali kepada 10 perintah Allah. Kepada Taurat. Hanya kepada Yesus engkau bisa lepas dari kutuk. Tidak ada lagi. Makanya ulangan 28 ini yang 1 sampai 4. Coba dibuka. Ulangan 28 yang 1 sekarang. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu
dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ada kata-kata hari ini 2 kali. Tadi kutuk, sekarang saudara mendengar firman Tuhan. Hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Bebas melakukan apapun. Tuhan kasih kita jadi terang. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. 3. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. 4. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu, sapimu, dan kandungan kambing. Kalau Tuhan bicara seperti ini berarti suruh taat firman. Kalau taat firman Allah bertentangan enggak dengan firman tadi itu? Jelas bertentangan. Kalau kita abaikan kita kena kutuk. Tapi kalau kita taat kita dapat kalau dapat berkat kutuk hilang. Gampang kan? Paham ya? Jadi dia tulis di Ulangan 28 itu dahsyat. Saudara belajar firman ini, saudara pasti ingin diberkati. Amin. Gak kepingin dikutuk. Kata kutuk itu mengerikan. Ya. Suatu hari saya ini mengalami satu musibah di rumah itu. Ya, musibah itu jelas bukan kehendak kita, tapi kadang-kadang Tuhan izinkan musibah itu datang. Ya. Murid-murid naik kapal aja mengalami musibah badai besar, bahkan mau mati di situ, betul? Tapi ada Yesus. Ya. Saya lupa tahunnya. Pada saat itu rumah saya itu, saya ingat anak saya itu masih kecil. Ini Dokter Citra dan Dokter Ratna ini kecil-kecil, ya. Yang Hizkia belum ada waktu itu. Sudah ada Hizkia ya. Oh sudah ada, masih kecil. Aku lupa, kalau umur-umur anakku lupa semua. Kalau ditanya umur berapa, saya masih ingat 21 aja. Masih muda gitu ya. Saudara, pada saat itu rumah saya itu kacanya, itu ada angin besar saudara. Angin itu loh, badai puting beliung itu loh. Tapi Tuhan ubah jadi baik saudara. Nah, pada saat itu Tuhan itu pakai suster saya yang sekarang masih ikut di gereja ini dan dia terima Yesus saudara. Itu bawa anak-anak ini masuk kamar. Begitu masuk kamar itu rumah saya itu kan kaca semua. Itu pecah semua dari atas ke bawah. Saudara. Hancur sampai di bawah. Entek resik. Wih. Saya ditelepon tetangga saya. Pak pulang. Rumahmu kacanya pecah. Wih, yang saya pikir itu anak-anak ketinggian enggak itu. Bayangkan ketinggian kaca itu bagaimana rasanya saudara. Saya cepat-cepat pulang, saya lihat rumah saya, kaca itu hancur. Tuhan, terima kasih ya. Saya bilang gitu. Tidak ada korban sama sekali. Engkau baik Tuhan, engkau akan ganti yang terbaik. Itu yang keluar ucapan dari saya. Karena pada waktu itu hidup saya masih pas-pasan saudara ya. Pas butuh makan ada. Pas butuh apa ada. Lah itu pas-pasan koconya pecah. Wah ini bayarnya apa? Pas butuh kocok dikasih. Terus waktu itu hari Jumat pas persekutuan doa saudara. Hari Jumat persekutuan doa. Jatuhnya itu siang kalau nggak salah. Saya datang, saya bersihkan. Saya telepon sama ketua persekutuan pada waktu itu. Karena saya masih bisnis. Saya bilang ini rumahnya kacanya pecah. Ya. Nanti sore tetap kebagian aja nggak apa-apa. Saya bilang gitu. Saya bersihkan. Nggak ada yang bantu ya saya dengan pembantu saya yang bersihkan gitu aja. Datanglah ketua persekutuan. Datang. Dia gini, sama gerombolannya. Gerombolan hamba Tuhan ya. Tapi saya tidak nyalahkan dia. Tapi ini nyata saudara dalam hidup saya. Lihat-lihat. Wah kalau gak pemilik rumah ini pasti kena kutuk ini. Kalau tidak kena kutuk gak bisa kayak gini hancurnya. Terus pulang saudara. Hati saya hancur di situ. Dengar kata kutuk itu tidak enak saudara. Saudara mau dengar kata kutuk? Senang berkat apa kutuk? Wah ya senang berkat kan ya. Ayo kalau dikutuk gak mau. Kalau gak mau, cintailah Tuhan. Jalani firman-Nya. Saya pikir gini, loh kok ditinggal pulang ya? Tak kira ngewangi nyekrop tahu apa ngono. Ngepel. Karena malah saya kan ngomong malam ini tetap ada ibadah. Saya malam itu tetap ibadah loh saudara. Saya nggak mau
main-main dengan Tuhan. Ya, saudara tahu, dari situ saya baru mengerti. Kata-kata kutuk itu mengerikan. Saya ini milikmu Tuhan, mengapa saya kena kutuk? Itu omongan manusia, itu mengerikan. Tapi kalau omongan itu dari Tuhan, wah sangat mengerikan. Bertentangan dengan diberkati. Buktinya dalam 1 minggu saya diberkati Tuhan luar biasa. Ya mungkin Tuhan tahu, kocok-kocokmu itu tipis kabeh tak tibono ae. Tak ganti sing tebel. Diganti saudara, diberkati saya. Dan sampai hari ini masih kita pakai ya, karena ini pandemik masih libur ya, tahun depan harus dipakai lagi. Karena di rumah itu ada mesbah. Mesbah itu menyenangkan Tuhan, mengundang dia datang. Jadi rumah saudara jangan berpikir kalau dipakai untuk persekutuan, bikin repot, leren masak, leren opo. Kalau engkau tidak mau ngasih masakan ya nggak apa-apa lah. Yang penting engkau ngasih makanan firman. Ngerti ya? Engkau mengundang Tuhan itu datang ke rumahmu. Itu bagus sekali dan baik. Apa mau mengundang iblis ke rumahmu? Kalau mau mengundang silahkan cepat dia datang. Mengundang Tuhan itu menyenangkan Tuhan. Dia hadir. Saudara, kalau kita hadir pasti diberkati. Ya, makanya dengar kata-kata kutuk itu menakutkan. Jadi kita percaya simpelnya kutuk itu adalah menyembah setan. Pada saat dikatakan, kamu ini rumah ini, dia tidak ngilokno saya, saudara. Pemilik rumah ini gitu, kena kutuk. Saya bilang, Tuhan aku menyembah engkau loh Tuhan. Aku bukan menyembah iblis. Hari itu Tuhan putar balik. Rumah saya diperbaiki. Saudara pernah ke rumah saya. Saudara lihat bagus kacanya ya. Coba datang waktu itu. Jangan melok-melok ngutuki. Saudara mengerikan. Saya nyekropi itu kaca itu hampir satu pickup. Banyak kacanya. Ya. Nah, kutuk keturunan ini adalah suatu kesalahan yang pernah dilakukan oleh generasi kita yang lalu. Yaitu Adam dan Hawa. Nah, di situ di Keluaran 20 tadi ini, ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima tadi saya bacakan ini. Ya, Keluaran 20, 3 sampai ayat yang kelima. Itu di ayat ketiganya itu dikatakan gini, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, terus 24, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang di langit, di atas atau yang di bawah bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. 5. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Ini yang dimaksud Tuhan. 10 hukum Taurat yang ke-1. Ini firman 10 hukum Taurat. Ya, di Keluaran 20 ini. Saudara baca dari 1 sampai yang ke-10. Nanti saudara akan melihat hukum Taurat itu. Nah, Tuhan berkata, kalau kita menyembah iblis, itu kutuk turun. Sama dengan Adam dan Hawa. Yang kena kutuk tanahnya, kena kutuk anaknya. Turunan itu akan jalan. Karena Taurat itu tidak bisa berhenti. Sampai kapan? Sampai bumi ini baru. Dia berkata, firmanku tidak akan hilang. Biarpun bumi dan langit hilang. Itu kata Tuhan Yesus. Berarti Taurat yang disampaikan itu tidak akan berhenti. Bagi orang yang menyembah kepada Tuhan Yesus, maka kutuk itu putus. Ya, sekarang kita belajar. Nah, saya nggak sampaikan lagi, saya ceritakan aja. Orang yang selalu berjalan dengan penyembahan kepada ilah lain, itu dia akan terarah kepada okultisme. Tentang alam roh yang jahat tadi. Bisa menenung, ya mungkin jadi suhu lah, jadi peramal lah. Ya. Kadang ada orang Kristen yang meramal Pak. Dari mana ramalnya? Oh, Tuhan berkata hari esok aja nggak ada yang tahu. Dia bisa ngeramal. Betul. Kalau bisa tahu hari depan itu ada apa. Pasti dia menakut-nakuti. Gitu. Itu dari iblis. Kalau ternyata terjadi ya. Kalau kamu percaya terjadi. Iblis bikin gitu.
Ya. Buktinya Adam dan Hawa ya diperdaya, ya terjadi karena dia mau, itu free will-nya. Tapi kalau engkau tolak, no, dalam nama Yesus pergi kamu, dia akan pergi. Ya, karena Tuhan Yesus sudah di Matius 4 ayat 1 sampai di ayat yang ke-9 itu dia telah menang akan kuasa setan. Ya, di ayat 7 dan 8, 7 sampai 9, Matius 4, 7 dan 9 itu ini Yesus berkata kepadanya, kepada iblis, ada pula tertulis jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. 9. Dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan padamu jika engkau sujud menyembah aku. 10. Senang dengar firman ini. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah engkau iblis. Harus ditolak. Jangan dipermainkan. Orang yang kena okultisme itu dia suka main kuasa gelap. Dia akan dia nggak ngerti kenapa dia seperti itu. Nanti dia bisa dosa tenung itu dajalan. Bisa menghamiri ya. Bisa bahasa Indonesia, bahasa Surabaya lebih jelas ya. Ojo-ojoi gitu. Apa ojo-ojoi? Itu dosa tenung. Ayo. Jadi bisa membawa orang. Itu kuasa gelap, saudara. Kalau kita teruskan. Ya. Maka Yesus berkata, nyah kamu iblis. Itu kita tahu bahwa Tuhan itulah yang kita harus ikuti, bukan iblis. Ya. Bisa dosa itu macam-macam. Kalau kita tidak menyembah Tuhan. Nah, cara lepas dari kutuk keturunan itu bagaimana? Kita buka Galatia 3, 13 sampai 14. Galatia 3. Ya, lihat ya Galatia 3. Ini menjelaskan tentang Tuhan Yesus yang kita sembah. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ada tertulis itu lengkap. Kutuk hukum Taurat. Paham ya? Jadi kutuk keturunan itu semua sudah dihabisin oleh Tuhan Yesus. Dibebaskan. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Karena saudara saya. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dan 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saudara, jadi jelas yang menebus kutuk dunia manusia adalah Tuhan Yesus. Saudara sudah terima Tuhan Yesus? Amin. Jangan masuk ke dalam hukum Taurat. Kutuk yang disampaikan tadi oleh imam. Kadang-kadang kita ini suka nyeletuk kutuk-kutukan. Kamu kena kutuk. Anaknya dikutuk-kutuki. Padahal anaknya sudah dibebaskan sama Tuhan. Tuhan itu lihat, kok tak bebas, kok ngutuk-ngutuki anakmu. Kamu itu goblok. Memang keturunanmu ya goblok. Kamu sakit jantung, memang keturunanmu sakit jantung. Ya. Kamu sakit apa lagi? Masalah apa lagi? Dihubung-hubung dengan keturunan terus. Padahal sudah di dalam Kristus bebas kutuk. Tidak ada, saudara. Dan Tuhan berkata, diberkatilah keluargamu, kandunganmu, bakulmu. Jangan mengutuki. Saudara sudah terima Yesus. Tuhan Yesus itu Tuhan Allah yang mencipta. Saudara dia berfirman dan mencipta. Jadi terang. Saudara ada Roh Kudus di dalam diri kita. Karena dijanji Tuhan. Bisakah saudara bicara kepada anak-anak saudara, teman-teman saudara, orang tua saudara. Itu menciptakan yang baik. Tidak ada kutuk di dalam orang Kristen. Amin. Karena sudah ditebus di kayu salib. Ya. Hukuman kutuk itu sudah jelas dijalani oleh Tuhan Yesus sebagai ganti dosa maut umat manusia. Ya. Roma 6 ayat 23 itu dijelaskan oleh Paulus
Ya, upah dosa itu adalah maut. Datang kutuk itu kepada manusia itu mencapai dosa yang bisa mencapai ke maut dan binasa. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita sudah dapat kasih karunia yang tidak perlu menjalankan 10 hukum Taurat itu. Yang berat dijalankan oleh orang Israel sampai sekarang. Mereka itu melakukan ritual yang sangat-sangat kusuk. Tapi Tuhan berkata, kamu loh percaya mbak aku dapat kasih karunia. Yang tidak layak kita ini mestinya masuk surga. Tapi dikasih. Jangan mempunyai pikiran yang punya kutuk lagi. Kita sudah bebas dari kutuk. Katakan sebelah-sebelah, aku sudah bebas dari kutuk. Aku sudah bebas dari kutuk. Sekarang tambahin lagi, aku sudah diberkati Tuhan. Aku sudah berkati Tuhan. Amin. Kita orang yang menang, pemenang. Amin. Bukan orang yang kalah. Tuhan berkata di Yohanes 8 ayat 36. Coba Yohanes 8:36, benar gak ini? Kata Tuhan apa? Yohanes 8:36. Nah itu. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan saya benar-benar merdeka. Ganti lagi. Kamu ganti saya. Jadi apabila anak itu memerdekakan saya pun benar-benar saudara dan saya merdeka. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, kalau Tuhan Yesus memerdekakan saudara, dia telah selesai di kayu salib dan menebus saudara dan saya. Jadi yang bisa cara melepaskan kita dari kutuk dan kutuk keturunan ini hanya Yesus. Jangan sampai kena kutuk. Amin. Kutuk itu celahan yang keluar. Begitu anak Tuhan itu salah jalan, kutuk keturunan itu jalan. Dan kutuk dari Tuhan itu turun. Pada saat turun, kutuk itu turun, manusia yang pilihan Tuhan itu menderita. Paham ya? Kutuk itu bukan mematikan. Masih ada kesempatan kalau dia mau kembali kepada Tuhan. Contohnya di Abraham tadi. Ngerti ya? Tapi kalau dia nggak mau kembali, dia akan menuju ke maut. Tapi kalau kita sekarang sudah menderita, ya, kutuk itu turun kepada kita, kita menderita. Kita ingat, ya Tuhan aku bertobat seperti Daud. Dia melanggar 10 hukum Taurat. Mengingini Batseba, itu hukum ke-10. Tapi dia bertobat. Kutuk itu jadi datang. Dipulihkan. Kalau gitu Tuhan tidak konsekuen. Enggak. Jangan ngurusi pikiran Tuhan. Yang enggak konsekuen itu kamu dan saya. Ya. Ada orang ngomong, wah Tuhan itu tidak adil. Yang enggak adil kamu dan saya. Gitu. Wes jangan nyalakan Tuhan. Nah, 2 Korintus 5 ayat 17. Itu Paulus itu menulis luar biasa firman ini. Jadi siapa yang di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara ngerti enggak? Saudara ini ciptaan baru. Kalau saudara ngerti, saudara akan taat sama Tuhan. Saudara, jangan main-main dengan Tuhan. Yang Tuhan itu Allah yang baik. Firman-Nya di Ulangan 28 itu berjalan, saudara. Dan itu sampai disampaikan oleh Tuhan. Tuhan berkata, kamu sudah tak merdekakan. Barang siapa ya tidak mengikuti aku. Sama dengan pohon itu rantingnya dipotong. Dia tidak bisa apa-apa dan jadi kering. Dan ini harus saya sampaikan sama saudara. Saudara belum pernah melihat Tuhan. Saya pernah melihat Tuhan tahun 87. Dari situ saya tidak mungkin bisa main-main dengan dia. Orang yang sudah pernah melihat Tuhan, seperti Paulus, dia menulis firman ini. Aku ini jadi ciptaan baru. Sama pada saat saya menerima Tuhan. Hari itu saya baru mengerti tentang kitab Yehezkiel itu. Tuhan berkata kepada saya, pikiranmu, hatimu, rohmu, semua aku perbarui. Sama dengan Paulus. Maka itu Paulus apapun yang dihadapi, dia tidak goyang. Saudara,
apapun yang saya hadapi, saya tahu Tuhan akan menyelesaikannya. Paulus itu udah dipatuk ular, itu terakhir mau masuk ke Roma nanti. Ular yang sangat berbisa itu. Biasa orang dipatuk itu sebentar lagi meninggal. Bahkan residivis, para nabi itu yang melihat dia, sebentar lagi mati ini pasti orang dikutuk sama Tuhan. Tapi hidup. Mereka bukannya mengutuk Paulus, tapi menyembah Tuhan. Karena dia dipakai seperti dewa. Tuhan itu tidak pernah salah. Saudara. Apapun yang terjadi, saudara harus tahu kalau penderitaan itu datang, itu ada sesuatu pekerjaan Tuhan yang besar akan datang. Saudara harus belajar di sini. Ya. Memang di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan itu banyak mengalami penderitaan, gangguan. Tapi itu bukan adalah kutuk keturunan kita, bukan. Amin. Itu adalah gangguan dan cobaan dari iblis sebelum berkat-berkat itu jatuh kepada saudara. Apabila saudara kalah, maka iblis yang bersorak-sorai. Dia bisa mengalahkan Tuhan dengan adanya free will kita mengikuti dia. Seperti yang Matius 4 tadi. Kalau kita bisa mengusir, Tuhanlah yang datang. Itu kehendak bebas kita. Karena Tuhan telah menang atas dunia ini. Ya, jadi kita harus tahu semua orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus dan terima Yesus. Itu jelas bebas dari kutuk keturunan. Bahkan kalau kita mengikuti firman Dia dan melakukan dan benar, kita tidak mungkin kena kutuk. Kita pasti tetap diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Ya, di Galatia 5 ayat 1 sama dengan firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di Yohanes 8:36. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Tuhan kan berkata tadi, anak itu memerdekakan kita. Kita ini betul-betul merdeka. Bebas dari segala perhambaan dunia. Kristus telah memerdekakan kita. Ini Yohanes 8 tadi yang disampaikan oleh Tuhan. Ya. Karena itu berdirilah teguh. Dan jangan mau lagi dikenakan kuper. Jangan mau lagi ditipu daya oleh setan. Ingat ya. Aku sudah milik Tuhan. Katakan. Aku milik Tuhan. Aku tidak mau ditipu iblis. Aku tidak mau ditipu iblis. Demikian firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita memuliakan Dia. Tuhan kita baik. Amin. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Nyatakan janjiku kepadamu. Yes. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup
bagimu Tuhan, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari angkat tanganmu, sama-sama katakan, kalau ku hidup bagimu, matiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sama-sama katakan, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami berterima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena kasih-Mu yang begitu besar akan dunia ini, hingga Engkau rela mengorbankan diri-Mu untuk setiap kami, untuk menebus setiap pribadi kami. Kami telah dilepaskan, kami telah dibebaskan Tuhan, dari segala kutuk, segala sakit penyakit, dari segala kutuk keturunan Tuhan. Kami telah dipulihkan. Jagai hati kami Allah Roh Kudus, pikiran, perasaan, kehendak kami, segala perkataan kami, sehingga yang kami perkatakan segala sesuatu yang baik, yang positif, yang memberkati orang-orang di sekeliling kami, berkati keluarga kami. Terima kasih Bapa, Kau telah memberkati kami dengan firman yang luar biasa. Firman yang mengubahkan kami, yang memberikan kami hikmat dan pengertian. Sehingga dalam langkah kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Kami bahkan bertumbuh 30, 60, 100 kali lipat. Semuanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bahkan kami akan menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Menjadi terang, menjadi garam-Mu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat firman yang luar biasa telah disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati juga kehidupan hamba-Mu Tuhan. Pastor Samuel Harto, kami percaya dimanapun hamba-Mu ini berada memberitakan kabar Injil damai sejahtera-Mu, Kau selalu menyertainya. Tanda-tanda ajaib Engkau nyatakan, banyak jiwa akan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, berkati keluarganya, istri, anak-anak, cucu, menantunya. Orang benar tidak akan pernah Engkau tinggalkan. Begitu juga sebentar kami akan berikan persembahan yang terbaik Tuhan. Dengan sukacita, sukarela kami memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, terima kasih sudah mengikuti ibadah hari ini. Saya percaya firman Tuhan hari ini dapat menjadi rema bagi kita semua. Berikut akan kami tampilkan jadwal ibadah gereja dalam sepekan.
Bagi jemaat yang rindu memberi persembahan atau persepuluhan, Anda dapat melakukan scan barcode atau transfer ke nomor rekening yang ada di layar. Berikut akan kami tampilkan progres pembangunan Bethany Tower of Christ. Bagi jemaat yang tergerak untuk ikut menabur, Anda dapat melakukan transfer ke nomor rekening yang ada di layar. Sekian pengumuman hari ini, dan Yesus memberkati. Semangat sekali ya dia ya. Tuhan Yesus memberkati gitu ya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Katakan, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari yang percaya sama-sama angkat kedua tanganmu. Kita mau katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih. Yes. Terima kasih Pak. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang peduli atas setiap kami. Tuhan, terima kasih, begitu besar kasih-Mu akan isi dunia ini. Sehingga Engkau berkorban untuk kami. Supaya kami lepas dari penderitaan dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Berkati jemaat-Mu juga yang tak sempat hadir. Seperti Engkau berkati kami yang hadir. Pada saat mereka hadir, mereka juga diberkati. Terima kasih. Mari saudara ikuti doa saya, bertangan saudara menghadap ke atas. Tuhan Yesus, terima kasih atas pengorbanan-Mu di kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk menebus aku, juga membebaskan aku dari kutuk keturunan. Aku mau Tuhan, Roh Kudus-Mu menguasai aku, rohku, jiwaku, tubuhku, supaya aku ini taat firman-Mu. Janji-Mu di Kitaban Ulangan 28 1-16. Aku klaim dalam nama Yesus. Aku mau mengikuti Engkau kemanapun pergi. Aku berhasil diberkati Tuhan. Aku sehat sampai Tuhan Yesus datang. Aku sehat dan diberkatilah keluargaku. Segalanya diberkati. Saling mengerti, saling mengampun, saling memberkati. Diberkati Tuhan. Juga pekerjaan yang kulakukan, semua juga diberkati. Karena aku sudah bebas dari kutuk. Aku sudah lepas dari perhambahan. Aku sudah merdeka. Aku milik Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Angkatlah tangan saudaraku, saudara telah berdoa.
iblis telah mendengar. Jangan kau mau diperhambakan oleh iblis lagi. Dia sudah kalah oleh saudara Yesus. Dia sudah pergi daripada saudara saya. Jangan engkau mau diperhambakan lagi. Taatilah Tuhan. Taatilah firman-Nya. Engkau akan melihat langkah-langkahmu akan diberkati. Hari ini saudara telah dipulihkan. Penderitaan yang saudara dapat. Kalau memang itu ada kutuk yang berjalan. Hari ini telah dibebaskan oleh Tuhan. Engkau telah kembali kepada Tuhan pencipta langit dan bumi yang memberkati itu. Sekarang saudaraku terima berkat itu. Damai sejahtera dengan iman dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus Bapa yang baik itu memberkati kita, menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Bahkan sampai kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua telah menerima berkat dari Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Pak Sam. Kemarin Pak Samuel ulang tahun, sama-sama kita bernyanyi untuk Pak Sam ya. Happy birthday Pak Sam, happy birthday Pak Sam. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Pak Sam. Lagi, happy birthday Pak Sam. Kita mau sama-sama merayakan ulang tahun Pak Sam. Biar semuanya mendoakan buat Pak Sam. Amin. Thank you, thank you, thank you. Happy birthday Pak Sam. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih doa-doanya. Tuhan memberkati kalian semua juga ya. Amin. Wis. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tapi kita doakan dulu Pak Sam ya. Biar Ko Michael sini kok. Ya gembala FA saya mendoakan saya ya. Semuanya nanti kita ngarahkan tangan ke Pak Sam ya. Kalau saya di rumah, dia gembala saya. Kalau di sini, saya wakil Tuhan. Oke. Terima kasih saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk Ya. segala kebaikan-Mu dalam Terima kasih. kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami berdoa untuk gembala sidang kami Ya. yang telah Kau pilih untuk menuntun dan menata umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Beliau ulang tahun, Kau berikan satu tahun usia lagi Tuhan. Ya, amin. Terima kasih. Kami percaya kemurahan-Mu tetap dalam kehidupannya, bahkan berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Kau tetapkan keberadaannya, orang yang Kau pilih ini dalam kerajaan dan di dalam rumah-Mu ini Tuhan. Terima kasih Kau memberkati setiap apa yang dikerjakan. Semua pelayanan semuanya Kau memberkati Tuhan. Dengan panjang umur Kau kenyangkan kehidupan beliau ini Tuhan. Dengan kebaikan-Mu Tuhan yang berlimpah-limpah di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, beri kesehatan, usia panjang, damai sejahtera, sukacita yang daripada-Mu Tuhan, perlindungan daripada Tuhan. Juga berkati Ibu Gembala kami juga Tuhan, keluarga semua juga Engkau memberkati, keluarga besar Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati ya. Terima kasih doa-doanya. Tuhan memberkati dalam kota, luar kota, luar kudus. Thank you. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak.